Kami percaya Tuhan ada bersama kami pada saat ini. Itu sebabnya kami akan menyiapkan hati kami untuk khusus mendengarkan akan firman-Mu. Hanya karena firman-Mu ya Tuhan yang sanggup memberikan kami kekuatan, firman-Mu sanggup memberikan pertolongan, dan firman-Mu sanggup memberikan kami damai sejahtera. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga pagi menjelang siang ini menjadi pagi keberkatan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Gembala kami agung, kami sudah berdoa. Haleluya. Yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Berikan bagi Tuhan. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Karena kabarnya luar biasa. Kabarnya dahsyat luar biasa. Kenapa dahsyat? Karena kita dahsyat luar biasa. Dengan situasi kondisi apapun yang kita hadapi, Tuhan pasti akan tetap bersama kita. Amin. Ya. Mungkin nggak apa-apa volume agak kencengin, suara saya agak serak-serak basah, saudara. Bukan karena habis rekaman, tapi memang beberapa minggu ini ada beberapa aktivitas yang cukup memberikan saya fisik yang harus prima. Setelah dari Korea, saya 9 hari di sana, kemudian ada beberapa tugas, bahkan Kamis kemarin KKS Purhali di Kota Banten, itu saya juga mengisi khotbah di sana. Kemudian hari Jumat juga ada ibadah keluarga yang khusus ke sana ini di suara agak sedikit parau, tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Saya percaya ini adalah hari Minggu, betul? Ini hari Minggu. Yes. Tapi ada yang istimewa. Hari ini hari apa? Pentakosta. Apa tuh Pentakosta? Hari turunnya Roh Kudus, atau bahasa sederhananya hari pencurahan Roh Kudus, hari turunnya Roh Kudus. Turun kemana? Ke Pademangan, ke Sentul, mana? Bapak Ibu saudara-saudara, dan hari ini ada satu pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, bahwa dalam merayakan Pentakosta, kita sebagai anak-anak Tuhan, terutama ketika kita membentuk sebuah keluarga, maka keluarga itu harus keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Sehingga saya memberikan satu tema hari ini, Happy and Blessed Family. Happy and Blessed Family. Kata kuncinya kita mau dipimpin, mau dibimbing oleh Roh Kudus. Saya suka tuh lagu-lagu jadul ya, anak youth sekarang mungkin nggak pernah dengar lagu itu ya. Tiap langkahku. Siapa yang ngatur? Tuhan. Kenyataannya kita ngatur Tuhan kan. Tuhan menetapkan. Tapi kenyataannya kita yang sering. Mesti kan begini Tuhan begini. Itu salah satu kunci kegagalan dalam hidup kita. Kita baca dulu yuk. Efesus pasal 5 ayat 18. Saya akan bacakan dari Alkitab jadul saya. Ini Alkitab jadul saudara ya. Begini bunyi pesan Tuhan. Efesus 5 ayat 18b. Tetapi hendaklah kamu senantiasa dipenuhi roh. Senantiasa kamu dipenuhi oleh roh. Bapak Ibu saudara-saudara, pengajaran tentang Tritunggal memang agak rempong ya kalau anak remaja sekarang bilang. Apa sih rempong? Ribetnya kibik bukannya kuadrat lagi. Mungkin karena saya dosen, jadi saya ada sifat pengajaran juga hari ini supaya benar paham apa sih Roh Kudus. Saya kalau di luar ya, kalau mungkin dalam ibadah pemakaman atau apa gitu ya, saya lebih fokusin kata Tuhan supaya tidak menimbulkan hal-hal pertanyaan siapa sih kok ada yang disebut Bapak. Kalau dia nggak memahami pasti nggak tahu gitu.
Tapi kalau di luar saya lebih kata Tuhan, kata Allah. Nah ketika kita di enter, is okay, Bapak kami terima kasih. Orang pasti tahu. Cuma yang saya khawatir masih juga orang Kristen nggak tahu ya kenapa Allah disebut Bapak. Nah salah satu hari ini satu saja, siapa sih Roh Kudus? Siapa Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang Maha Kudus. Di dunia ini tidak ada lagi yang kudus. Yang ada adalah kudis. Karena begitu kudusnya, hanya Allah yang rohnya boleh dipanggil ya Roh Kudus. Yang lain gak boleh. Mungkin ada satu ayat referensi yang Bapak Ibu bisa lihat itu ya, bahwa Allah itu memang ada Roh Kudus. Kalau kita melihat di dalam, coba kita Roma pasal 8 ayat 14. Saya baca dari Alkitab Bible saya Bapak Ibu Saudara ya. Jadi semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah rohnya Allah yang Maha Kudus. Saya ingin tanya, manusia punya roh nggak? Punya. Yang benar. Kalau binatang punya roh nggak? Allah menciptakan dunia ini memang berbeda. Hari pertama sampai hari kelima, bahkan sampai ke-6 awalnya Allah berkata, kun fayakun, jadilah jadi. Tapi hari 6 yang hari 6 sampai 6A-nya lah kalau 6B-nya maka ketika Allah menciptakan manusia, Allah tidak mengatakan kun fayakun, tapi Allah membentuk manusia itu dari apa? Debu tanah. Makanya pendeta kalau di pemakaman mengatakan debu kembali kepada debu. Tapi roh yang berasal dari Allah kembali ke, nah ya kalau hidupnya benar, kalau nggak benar nggak ke Allah, kemana? Tetangganya tuh. Kalau Tuhan tetangganya apa? Hantu. Kita fokus kemari Bapak Ibu Saudara. Kita melihat di sini bagaimana keluarga adalah lembaga ilahi yang dibentuk oleh Allah, dan Allah sangat mengasihi, bahkan memposisikan di hadapan manusia sebagai Immanuel. Kalau kita menjadi sebuah keluarga ilahi, maka kita harus, kalau ingin diberkati menjadi happy and blessed family, maka syarat yang tidak bisa diganggu-gugat, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, ketika Roh Kudus itu, Roh Kudus dicurahkan belum? Roh Kudus dicurahkan belum? Udah. Ketika Roh Kudus itu dicurahkan dan kita sudah menikmati dan hari kita merayakan, pertanyaannya, kita mau buka enggak Roh Allah Kudus itu untuk masuk dalam hidup kita? Ketika Roh Kudus itu ada dalam hidup kita, maka Roh itu yang akan mengatur, membimbing hidup kita. Saya belajar ilmu bela diri kungfu itu cukup lama, 6 tahun. 2 senjata saya kuasai, double stick sama toya. Dari saya murid menjadi guru, dari saya bayar jadi pelatih. Sampai ketika saya mau diisi ilmu, yang mandi bacok, semua bisa lompat tinggi gitu ya. Saya sudah kenal Yesus, saya bilang, nehi, enggak. Hanya lo orang Kristen ya, ditahu disuruh saya. Itu dalam ilmu kanuragan ya. Pernah ada cerita paranormal itu dari Jakarta bisa ambil
rohnya orang lain, nyawanya orang di Papua. Diganggu itu rohnya. Nah, kalau sudah diganggu, maka hidupnya itu akan diapa? Kalau kata lagunya Joshua kan masa kanak-kanak itu diobok-obok, hidupnya diobok-obok. Hidupnya dipimpin oleh, ya kalau paranormal ya sampingnya jadi gak normal. Yang nyetir siapa? Kuasa kegelapan. Maunya marah. Tapi kalau kita terima roh Allah yang kudus membuka hati kita, maka roh kudus itulah yang akan memimpin, membimbing hidup kita. Ketika roh kudus itu ada dalam hidup kita, dia membimbing hidup kita, maka yang pertama saudara, mungkin next berikutnya, ikuti alur ini saja gitu ya. Oke. Nah, ini ada kalimat yang saya baca mungkin ya. Sesuai dengan ayat-ayat bacaan kita hari ini tadi Efesus ya, pasal 5, kita mendapatkan prinsip bahwa orang atau keluarga yang dipenuhi Roh Kudus memiliki ciri yang pertama, mengerti kehendak Allah. Next berikutnya. Jadi ketika Roh Allah yang kudus itu ada, diam, maka dia akan mengatur, membimbing hidup kita sehingga kita mengerti setiap kehendak Allah. Contoh paling gampang, kalau ada doa yang, boleh saya maju kali ya? Boleh ya? Boleh. Sejak keluar aja kali ya? Dari sini jauh banget, ini sebenarnya orang kalau untuk mau Banten bisa ribuan. Kalau ada doa yang nggak dijawab, kira-kira kita bilang gimana? Tuhan nggak baik? Tuhan ninggalkan saya? Atau gimana kira-kira? Ya, semut-semut lah biasanya. Semut-semut lah, walaupun kita bukan semut. Nah pertanyaan saya, Allah pernah meninggalkan kita nggak? Dari mana tahunya? Karena ada ayat yang mengatakan, sekali saya perlu bikin door press kali ya, yang bisa jawab, bisa dapat sepeda gitu ya. Kamu Jokowi doang bisa kasih sepeda. Ada ini ya. Ayatnya di mana? Ibrani pasal 9. Nah nanti baca tuh. Aku sekali-kali tidak pernah meninggalkanmu. Aku sekali-kali tidak pernah melupakan. Udah nggak pernah meninggalkan, nggak pernah melupakan. Michael Jackson aja tahu. Dia nyanyi tuh lagu. You are not alone. Michael Jackson aja bilang begitu. Tapi dia kan akhirnya mati juga. Tapi Allah kita tuh dasar luar biasa. Dia mati, dia bangkit dan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Kalau ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita kan selalu mengerti kehendak Allah. Allah gak pernah meninggalkan saya. Amin. Kita yang sering meninggalkan ini loh, ajarannya ini loh. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Kita yang sering melupakan Dia. Lu minggu gak ke gereja? Oh, gue hari ini arisan dulu. Oh, ada acara reuni. Di mana? Tingkat apa? Reuni tingkat TK waktu gue di TK. Zaman saya mah TK dulu. Kita dulu kalau zamannya kita kan asal kuping bisa dia sampai masuk. Kalau di sini ada yang belum dapat jodoh, anak-anak itu nggak usah ngobrol 3.000, nggak usah. Emangnya apa? Tuhan kenapa sih teman-teman sudah punya gandengan? Saya kan bukan tergandengan. Lah yang dalam tergandengan siapa emangnya? Kalau kita mengerti, Roh Kudus ada, memberikan pemahaman. Aku sudah sediakan yang terbaik. Lu tinggal tunggu aja. Nah, ini salah satu contoh saya ambil di sini mengenai kisah
Nabi Nuh. Nanti baca kisah Nabi Nuh ini kitab Kejadian pasal 9. Tuhan bilang sama Nabi Nuh, manusia udah jahat banget di atas rata-rata. Saya ingin membinasakan semua manusia, cuma karena ada kamu nih. Udah sampai kamu bikin bahtera di atas bukit, bukan Bukit Sentul ya. Kamu kerjakan ini, ukurannya panjang, lebar, tinggi sih ya. Udah kerjain. Kalau kamu kerjakan ini, nanti kamu akan selamat. Siap Tuhan, ajak keluarga kamu, ajak teman kamu, tetangga kamu, famili kamu, siap. Ada guru sekolah minggu, bisa tanya? Angkat tangan. Biasa kalau guru, dosen nanya gitu. Ada sih guru? Guru sekolah minggu, angkat tangan. Oh lagi ngajar ya? Oke. Saya tanya sama kamu kok, pernah dengar tentang Nabi Nuh? Berapa lama Nabi Nuh mengerjakan membuat bahtera itu? Nah, saya kasih motor dah. Terserah mau mereka apa ke motornya, Yamaha King, yang Honda bebek ya, Honda Kebo aja gedean dikit. Tapi kalau bisa jawab, kamu kasih saya. So, adil dong. Berapa lama? Gini, saya kalau ngajar mahasiswa atau murid, jangan pernah takut salah kalau jawab pertanyaan. Kenapa? Kan saya lagi belajar, Pak. Sadis kalau bilang guru, nggak ada yang goblok Pak guru ya. Ada yang bisa jawab? Tolong angkat tangan, jangan kaki, sudah. Angkat tangan. Buju puneng, nggak ada yang bisa jawab ini ya. Saya dah. Berapa lama? Berapa lama kok? Tahu? 100 tahun ya? 100 tahun. Ada yang lihat? Yakin? Terlagukin apa sikin? Berapa lama? Ya? 120 hari. Ini 100 tahun ya? Jauh banget. Jawabannya memang betul, semua salahnya. Membuat bahtera itu selama 120 tahun. Menanti jawaban Tuhan 120 tahun. Abraham berapa lama menunggu dia dapat anak perjanjian? Ibrahim 25 tahun. Waktu saya kasih tahu ini sempat berbukti dalam acara tertentu. Pak, kita nggak bisa tanpa 25 tahun. Lalu 25 tahun Nabi Nuh tuh 100 tahun. Perhatikan, Nuh ketika ada roh Allah dalam kehidupannya. Roh Allah ini nggak cuma di perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian lama juga ada. Kan Allah, roh Allah itu kan Allah. Nanti saya kasih ayatnya. Ketika Nuh dia dengar firman, dia ngerti apapun yang Tuhan tugaskan itu memberkati saya. Dia kerjain. Mam, bantai mam, siap. Nah, anaknya berapa? Anaknya berapa? Trio ya. Siapa namanya? Sam, Ham, dan Hamnya bukan hamburger bukan. Terus dia punya mantu 3. Jadi istri, anak, mantu. Dia minta familinya bekerja sendiri, tetangga ya, orang gila. Masa ngerjain bahtera di atas bukit, orang-orang tepi danau, tepi sungai, tepi laut. Tapi Nuh dia gak peduli apapun kata orang, usah bodoh, yang penting kata Tuhan. Amin. Jangan hiraukan kata orang, kata Tuhan harus peduli. Dia kerjakan itu karena dia mengerti Allah punya kehendak akan menyelamatkan keluarganya. 120 tahun Allah bilang, Nuh, sekarang saatnya aku akan turunkan air bah. Tapi coba saya kasih kesempatan dulu dah, kasih tahu tuh cengkeh apa cingkeh? Cingkeh bukan cengkeh ya. Pak demu bule atau bule? Bule, bukannya bule. Udah, mau siapapun namanya lah, mau Akyong gitu ya, mau si naga, si ular, si kambing, siapapun namanya lah. Tapi semuanya kan nolak. Gak ada yang mau Tuhan, gak ada bagenda.
Udah kamu aja yang masuk dah, ajak istri, anak, mantu, nanti beberapa binatang yang halal dan harum aja. Ketika Nabi Nuh masuk ke dalam bahtera, Alkitab bilang Tuhan kunci itu pintu. Air bah turun. Berapa lama? 40 hari 40 malam. Ketika air bah turun, mereka baru menyadari bahwa benar itu suara Tuhan, nggak pernah bohong. Nah, ketika mereka udah mulai tahu, maka terdengar lagunya Panbers, terlambat sudah kau datang padaku. Maupun keponakannya siapapun, "Om, Pak Nuh tolong kami dong, bukan pintu." Nuh bilang apa? Pintunya itu yang nutup bukan saya, Tuhan. Maksudnya Om, kuncinya yang megang Tuhan bukan saya bisa buka. Kadang ada ayat-ayatnya kita nggak ngerti, tapi itu ada makna dalamnya. Jadi lu nggak tahu. Tapi ketika saya mengerti kadang, oh ya kenapa Nabi Nuh bikin bahtera? Yang kunci itu bukannya dia tapi Tuhan. Kalau yang kunci Nabi Nuh, kan dia pasti kenapa? Kan pasti keponakannya nyanyi dong. Teganya. Cik gitu. Masa tega Om, kita ditinggal Om, gitu. Amin tuh. Kita kan terenyuh juga. Nuh bilang, maaf, saya nggak bisa bantu. Yang nuntut Tuhan, kuncinya mau pegang. Mati semua. Bapak Ibu, kalau hidup kita, rumah tangga kita yang diberkati dan bahagia, perlu adanya Roh Kudus dalam hidup kita, dan izinkan itu memimpin kita sehingga kita banyak mengerti kehendak Tuhan. Kasih waktu saya berapa sih? Biasa cepat nih. Ada petani di luar negeri, dia punya perkebunan, anaknya laki cuma satu, udah yud 14 tahun lah, cuma satu. Hasil perkebunannya dibawa ke pasar pakai kuda. Satu saat kudanya hilang. Tetangganya datang, "Pak, kami turut berduka cita, nggak apa-apa, hilang." Petani bilang, "Nggak apa-apa, mungkin Tuhan punya rencana yang lain buat kami semua." 3 hari kemudian kudanya datang lagi ke rumah bawa jiwa. Serta kuda bisa bawa jiwa ya saudara, kalah kita. Udah lihat, tetangga datang, "Waduh Bapak, beruntung ya kudanya bawa teman." Ya, itu semua karena Tuhan baik. Nah, kuda liar. Kemudian anak petani mengajarkan kuda liar ini untuk jinak. Namanya kuda liar. Kalau sekolah minggu, goyang kiri, goyang kanan, ini sepak kanan, sepak kiri, sepak ke atas, sepak ke bawah, kakinya disepak-sepak, akhirnya patah, diamputasi dua-duanya. Datang lagi tetangganya, "Pak, kasihan amat lu ya, anak satu-satunya diamputasi." Petani ini bilang, Tuhan banyak punya rencana yang lain, kita nggak tahu. Tapi bagaimana anak saya masih hidup, puji Tuhan. Sebulan kemudian, ini di Eropa ya, sistem kerajaan pemerintahan, datanglah itu prajurit mengatakan pengumuman, kerajaan lagi genting mau diserang oleh kerajaan lain. Setiap keluarga yang punya anak lelaki wajib militer. Datang lagi tetangga, "Bapak, puji Tuhan Pak ya, Bapak senang ya anaknya nggak ikut wajib militer Pak ya, anaknya nggak ikut wajib militer Pak. Aduh, berangkat bawa nama Pak, pulang mungkin tinggal nama Pak." Pelajaran dari kisah ini kisah nyata bukan ilustrasi.
Kalau kita mengerti kehendak Allah, kita nggak gampang untuk komplain dan bahasa tadi itu Pak, bersungguh-sungguh. Bangsa Israel nggak sampai bangsa Israel kemana? Ke negeri perjanjian. Cuma siapa? Yosua, Harun nggak nyampe, Miriam nggak nyampe. Perlunya kita, keluarga kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika kita dibimbing, setiap kejadian, problem, masalah apapun, kita pernah mengalami dan kita berkata, Tuhan itu baik. Karena kita mengerti. Saya ingin tanya, ketika Allah menjadikan dunia ini rusak nggak? Ketika Allah menjadikan dunia ini rusak nggak? Enggak. Masa dong Kejadian 1:31. Maka Allah menjadikan sisi sungguh amat baik. Siapa yang rusak? Hawa. Sama Adam digoda siapa? Tante Lucy. Tante Lucy iya kan? Allah memberikan yang terbaik loh untuk kita. Amin. Kita yang rusak. Maaf, Allah nggak pernah gagal menolong kita. Kita yang menggagalkan pertolongannya. Kenapa? Nggak mau dipimpin. Itu loh perlunya Roh Kudus. Oke, lama ya. Ketika kita bersedia dipimpin Roh Kudus, kita akan mengerti setiap benar. Ketika ada doa yang mau dijawab, kita akan berkata, saya percaya di luar ini ada rencana Tuhan yang indah buat saya. Berikan seimbang teguh Tuhan, tetap mengandalkan dan berharap Tuhan. Gak gampang marah. Kalau kita cepat marah, tensi darahnya langsung stroke. Kalau stroke, setup. Yang kedua, next. Ketika kita mengizinkan Roh Allah ada dan Dia memimpin hidup kita, kita menjadi orang yang selalu memuliakan Tuhan. Nah, coba lihat ayatnya Bapak Ibu. Ayat 18b tadi, saya bacakan demikian. Mungkin nanti Pak Wahyu bisa baca Efesus pasal 5 ayat 15b tadi, pakai Alkitab dulu. Ada ya? Oh, saya kira kita ambil. Supaya balance, jangan pakai Alkitab saya aja, bisa Alkitab saudara. Pak, ya bisa? Pasal 5 ayat 18b. Efesus 5 ayat 18. Ya. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Amin. Tuhan memberkati. Nah, Bapak Ibu Saudara, keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Nah, kemudian memuliakan Tuhan di sini berarti menggunakan pikiran, menggunakan ucapan, seluruh tingkah laku kita untuk kesenangan Tuhan. Jadi ketika Roh Kudus itu membimbing kita, kita nggak hanya mengerti kehendaknya, pasti setiap kehendak itu rencana yang indah buat kita, tapi juga hidup kita ini ketika menghadapi masalah yang berat, kita akan lebih banyak memuliakan Tuhan, memprioritaskan nama Tuhan itu di atas segala-galanya, Allah yang baik. Lewat apa? Tadi dikatakan lewat pikiran, lewat ucapan dan tingkah laku. Contoh saya kasih ambil kisah Ayub. Pernah dengar kisah Ayub? Kenal Ayub ya? Yang tukang bakso depan itu ya? Oh bukan. Yang di Alkitab. Ayub kata Alkitab keluarga yang yang pasti dia tidak tinggal di Pademangan, dia di kota Uz. Anaknya berapa? 10. Harta bendanya, konglomerat. Satu saat iblis mencoba ini. Ingat, Tuhan gak pernah mencoba itu. Mencoba itu sifatnya merusak, menjatuhkan. Tapi kalau menguji sifatnya membangun, mensupport. Tuhan itu menguji. Iblis mencobai
Ayub. Iblis datang sama Tuhan. Tuhan izin dong, ini orang yang Tuhan kasih biar saya cobain. Masih nggak kalau saya beri pencobaan? Masih nggak kalau dia sekarang melarat, dia mengejar engkau, memfitnah engkau, Allah yang nggak baik. Tuhan tahu karakter umatnya. Oh, Ayub. Tuhan bilang, Lis, silakan, boleh. Tapi satu yang jangan, apa katanya? Nyawanya, rohnya, nggak boleh. Iblis sama Isa gengnya nyerbu. Pertama, anaknya 10-10-nya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tetangga lebih. Cium mas sebelah. Bapak Ibu punya anak dua, kira-kira punya anak 3, kira-kira kalau satu tiba-tiba meninggal sedih nggak? Ini 10 loh, nggak shock lagi udah. Pertama, kedua, harta bendanya dijarah. Kalau bahasa Yunina itu sebagai Yunani, entek-entekan, banyu masak habis-habisan, dijarah habis-habisan. Kalau saudara main falas, misalnya sudah ada yang jangan tiba-tiba hilang 10 juta, kira-kira gimana? Stres juga. Pernah keponakan saya sampai bunuh diri, lalu saya juga nggak tahu ini main gitu-gituan. Ini Ayub udah anaknya sebelumnya meninggal, harta benda dijarah habis-habisan. Yang ketiga, tubuhnya karena penyakit dari ujung rambut sampai ujung nauzubillah itu. Apa kata Ayub? Saya membaca dari Ayub pasal 1 ayat 21. Ayub bilang begini, dengan telanjang aku keluar dari kandungan. Oh, bukan bapakku ya, itu AI bisa. Tapi dengan telanjang juga aku kembali kepadanya. Tuhan yang memberi, ulang, Tuhan yang memberi. Nah ini nih pemahaman salah sebetulnya. Tuhan yang memberi, yes. Tapi kalau ada mengambil, silakan. Sorry, Tuhan nggak pernah mengambil berkat kita. Mengambil si Ayub siapa? Jangan salah loh. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, kita ngerti yang tadi saya pertama. Tuhan nggak pernah mengambil kok. Siapa yang ngambil? Orang yang memang iri sama kita, iblis yang pengen menjatuhkan kita, itu. Makanya memang kalau khotbah itu harus ya setidaknya belajar teologi, harus paham lah itu. Kadang-kadang penafsirannya itu salah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil, ketika harusnya Allah yang memberi. Kalau ada mengambil, praise the Lord. Ayub dia memuliakan Allah dengan tutur katanya, speaknya, dengan sikap dan tingkah lakunya, dan itu banyak memberkati sekeliling tetangganya di situ. Ketika Ayub berkata, kalau Tuhan memang mengizinkan segalanya diambil, terima kasih, praise the Lord. Yang nggak terima siapa? Apa kata istrinya? Maki-maki aja tuh Tuhan. Waduh, lu kenapa sih Be? Yang ngajar lu udah dosa Be. Cepat mati deh biar gua kawin lagi. Sata. Makanya masanya anak muda ya, kalau lagi pilih pasangan hidup yang standarnya kerajaan surga, ribet. Yang seiman aja ribet, yang seiman ribet. Apalagi nggak seiman, serta. Katanya Tuhan lu penuh kasih. Aduh. Tantangan. Jadi yang kedua, kalau sudah menghadapi kejadian seperti Ayub, tapi belum ada sih dan kita. Mungkin ada hal-hal yang mungkin kita stres sampai depresi sih gitu ya. Ingat Ayub nih, kita tetap memuliakan Allah. Amin. Itu bisa dimungkinkan kalau ada Roh Kudus yang
di hati kita, dan Dia yang memimpin hidup kita. Kita bisa memuliakan Tuhan. Pekerjaan apapun semuanya halal. Kadang-kadang kacamata kita merasa bahwa kita itu kok dapatnya seperti ini. Kok teman-teman direktur, saya cuma kondektur. Aduh Tuhan, gimana sih? Membanding bang. Padahal ada lagu bilang ojo dibanding-banding. Itu standar dunia loh. Ada pegawai sekolah kerjanya di TU, tiap hari dia nyanyi pujian, tiap langkahku dia tuh lagu-lagu gereja, bagai raja wali. Saking menariknya lagu-lagu dinyanyikan, anak SD kelas 4 itu punya perhatian. Dia cerita sama papanya, Pak, itu di TU sekolah saya ada bapak-bapak yang selalu memuji Tuhan, hidupnya happy aja. Serius ya? Nah, nanti kapan-kapan panggil deh ya, bilang ke rumah papi. Diatur, kemudian anaknya bilang, Pak, bapak dipanggil bapak saya. Ini alamatnya, bapak di situ nanti. Ya, jadi keluarga kami ingin mengadakan ya ibadah keluarga kecil lah, keluarga kecil. Nanti bapak pimpin pujian, bapak renungan. Ya, ada singkat cerita, bapak ini dia pergi ke rumah anak SD ini, kemudian di situ dia pimpin pujian, dia bawa renungan. Singkat cerita selesai ibadah, kemudian ayahnya bilang gini, waduh Pak, kehidupan bapak itu memberkati anak saya loh Pak. Bapak sepertinya happy gitu ya. Wah, nggak pernah lihat anak saya lihat bapak tuh murung, nyanyinya pujian yang mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan. Sebetulnya resepnya apa sih? Cuma satu, apa yang Tuhan berikan kepada saya itu semuanya baik. Dan lagu favoritnya adalah semua baik, semua baik. Terus apa yang pertanyaan saya sekarang buat bapak, kata bapaknya itu, bapak rumahnya di mana? Saya belum punya rumah, saya masih ngontrak. Bapak pengen punya rumah? Mau dong. Kira-kira kalau bapak pengen punya rumah di daerah mana Pak? Iya, kalau punya rumah ya di sekitar daerah Pondok Indah lah. Yakin Pak? Ya. Kenapa? Tuhan itu baik. Bapak kan masih ngontrak. Iya. Tapi kan alasan kan dasar doang. Keren Bapak ya. Oke Pak, tunggu sebentar. Ini ayam anak itu dia pergi ke kamar, dia tulis cek. Ini cek beneran, bukan cek. Cek nggak ada menyicil. Singkat cerita, terus saya pamit. Ini ada berkat buat Bapak. Aduh terima kasih Pak, di kantong ini. Tapi sebentar Pak, boleh nggak saya kebelet nih Pak, mau ke telolet. Dia nggak bisa bilang toilet, telolet. Sampai di toilet dia buka itu amplop. Pas dia lihat angkanya, nolnya banyak amat. Dia pulang ke rumah, dia bilang misalnya, Mah, luar biasa Mah, bisa beli rumah di Pondok Indah. Nggak tahu tuh berapa miliar. Hanya dengan memuliakan Tuhan. Bukan berarti setelah itu kalau pulang nyanyi di jalanan berkata-kata, enggak juga. Saya pernah juga kasih kesaksian, ada keluarga dia bersaksi lewat kehidupannya, makan di restoran, sebelum makan dia berdoa. Nah sistem restoran ini setelah makan baru bayar. Setelah selesai makan, dia panggil itu karyawannya, berapa nih Mas? Udah ada yang bayar, siapa? Tadi dari meja nomor sekian, katanya lihat Bapak sekeluarga, kok sebelum makan Bapak nih sekeluarga berdoa. Dan dia merasa terharu karena dia sudah lama nggak berdoa, udah lama nggak ke gereja. Seperti Tuhan menyentuh dia dan bilang, tolong nomor meja itu berapa pun saya bayar. Bukan berarti setelah ini makan di restoran, makan yang banyak, terus doanya kenceng-kenceng. Terima kasih Tuhan, bukan yang bayarin. Nggak juga kali. Tapi
ini kisah nyata. Luar biasa loh, memuliakan Tuhan. Kalau bila Roh Kudus, apa ya? Bila Roh Allah di dalamku bukan menangis, itu kan memuliakan Tuhan. Udah kelamaan yang 3 sekarang. Yang ketiga, kalau ada Roh Kudus, kita dibimbing, kita akan menjadi orang, keluarga kita akan menjadi keluarga yang mengucap syukur. Next berikutnya. Nggak usah ini ya, mengucap syukur. Nah, saya melihat saudara ada satu kisah tentang Yosua. Yosua ini muridnya Nabi Musa. Ketika dari muda dia bersama Nabi Musa, itu ketepak tuh, apa ketepaknya? Ketularan sama Musa. Makanya kata firman Tuhan, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk. Jangan kamu sesat pergaulan yang buruk merusak bisa yang baik. Itu terjemahan yang kurang bagus. Kalau terjemahan yang jadul mengatakan gini, jangan kamu sesat pergaulan yang buruk menghancurkan karakter. Kalau rusak bisa dibetulin, tapi kalau hancur ganti baru. Rusak. Tapi Yosua dia punya penasihat spiritual yang bagus, Pak Musa. Makanya dia singkat sampai ke negeri perjanjian, menggantikan Nabi Musa, memimpin bangsa Israel. Dia punya keluarga, istri, anak. Nah, ketika dia tahu sudah usia emas, dia kumpulkan bangsa Israel. Dia bilang begini, saudara sebangsa setanah air, saya udah usia lanjut, udah usia emas. Saya merasa kebaikan itu luar biasa. Tapi kalau kalian menganggap bahwa dewa di sini lebih baik dari Tuhan, dewa di sini, ilah di sini, kalian anggap lebih baik dan kalian lebih baik, kami tetap, aku dan seisi rumah tanggaku tetap setia iring Tuhan. Artinya apa? Dia bersyukur dengan apa yang Tuhan telah anugerahkan. Perjalanan hidupnya yang luar biasa, penuh dengan onak-duri. Gak beda aja seperti lagunya Ebit G. Ade. Perjalanan ini rasa sangat menyenangkan, menyedihkan. Karena apa? Karena kau ada di sisiku, baby. Perjalanannya tuh, Yosua merasa kebaikan Tuhan. Makanya dibilang saya bersyukur boleh ada sampai saat ini. Karena siapa? Karena Tuhan yang ada keluarga aku. Itu luar biasa sekali. Mari Bapak Ibu Saudara, undanglah selalu Roh Kudus, sehingga ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, kita mau dibimbing dan selalu hidup ini ada apa? Ada ucapan syukur. Ketika anak saya pertama mau lahir, kita berdoa, teman-teman pendeta, anak laki-laki, yes. Ketika istri saya lahir, ketika istri saya melahirkan, kemudian saya tanya, apa dong? Anak bapak perempuan. Wah, haleluya. Saya bersyukur. Nanti yang kedua kali, Tuhan, kan yang pertama udah perempuan, sok atulah yang kedua laki-laki, atur kumatelah ya. Kemudian singkat cerita, istri saya mengandung. Masa gantian? Enggak juga kali. Gantian Pak, saya selesaiin, kamu yang mengandung. Enggak juga kali. Setelah istri saya kemudian waktunya untuk melahirkan, kita doakan. Kemudian setelah lahir, perawat bilang, selamat Pak, anak bapak mirip bapak. Mirip. Makasih. Laki-laki ya suster, perempuan Pak. Saya mengucap syukur, makasih Tuhan, Engkau memberikan saya warisan yang luar biasa. 2 perempuan dan istri saya wanita yang hebat. Dan sekarang kenyataannya mereka menjadi filter bagi saya. Sangat memberkati.
Bahkan ketika mereka udah menginjak remaja, waduh saya pengen nanti kalau punya suami minimal suaminya kayak bapak lah. Iya, asik. Setelah mereka udah besar, mereka udah kerja. Kalau kami berempat, saya, istri, mereka berdua ikut makan kemana, ya kemana aja lah. Mungkin kalau nggak ke Solaria, ke Sola Gracia mungkin. Selesai makan pasti, kalau mau makan mau beli apa, mereka biasa rebutan. Udah bayar, istri bilang, ntar mau membayar, udah mau gini terus. Saya udah biarin, nanti mau bayar. Dia mau menyenangkan kita. Ketika anak saya pertama menikah, udah cocok nih, mantu saya juga. Nanti anaknya laki-laki lah. Ketika cucu saya lahir, maka cucu saya lahir perempuan. Jadi saingan saya cuma satu, cuma mantu doang, nggak banyak. Tapi yang saya katakan begini, ketika kita belajar mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, maka apa yang Tuhan berikan itu sangat memberkati kita. Amin. Ini aja nih, biasanya anak saya bonteng ngikut. Waktu kemarin saya khotbah KKR di Banten pun, di Serang, anak saya juga ikut, istrinya ikut. Istrinya nggak pernah ikut, sering ikut Pak Wahyu, staf gereja kami. Anak saya, Pak jaga kesehatan, ya. Pak obatnya diminum belum? Lupa Pak, udah gimana sih Bapak? Gitu ya. Kadang ngingetin, Pak jangan lupa makan siang. Jadi ngingetin. Yang gede apalagi yang udah nikah itu. Pak jangan lupa jaga kesehatan Bapak. Gitu. Jadi justru apa yang Tuhan berikan itu menjadi filter. Kalau filter artinya kalau saya kontrol gitu, Pak, kontrol, oh gitu ya. Kan Samsung bagus kontrol gitu, cuma Samsung, oh bukan Samsung, iya dah. Gitu kan, roknya itu pakai roknya ibu gembala masa agak ke atas turun bawah, jadi ada filter. Emang anak remaja sekarang emang agak rempong ya, yang atas diturunin, yang bawah diangkat, au. Jadi filter. Bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Oh pekerjaan kita apapun, ya rumah tangga kita. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, next, nanti tim musik. Siap-siap ya. Mungkin lagu jadul hafal nggak di sini? Bimbinglah daku, ya Yesus. Hafal nggak? Tanpa Yesus, tanpa Roh Yesus Allah. Yang keempat, merendahkan hati. Artinya apa? Kita dengan pasangan hidup kita dengan keluarga kita, anak, orang tua, anak, suami dan istri, ada hubungan harmonis. Mereka memiliki apa? Kerendahan hati. Punya apa istilahnya, punya ada kalau dalam pekerjaan tuh ada kasih faktor pekerjaan. Istri sebagai ibu rumah tangga, fungsinya ada fungsinya. Istri sebagai ibu rumah tangga, ayah sebagai kepala rumah tangga dia bekerja, anak menghormati orang tua menyayangi anak, suami mengasihi istri hormat sama suami gitu. Kalau itu fungsi berjalan dan punya kerendahan hati, luar biasa. Nggak ada gempa bumi, nggak ada perang dunia ke berapa, ke 10, nggak ada. Setidaknya ketika suami capek pulang kerja, tiba-tiba istri bilang, Papi hari ini mami masak luar semua enak. Serius. Oke. Yuk makan sama-sama. Ketika dimakan tiba-tiba asin. Kalau suami yang bijak, dia punya rendah hati dalam keluarga, dia bilang, Mami, sini Ma. Kenapa? Enak ya? Cobain dulu sini. Kenapa? Cobain dulu. Mami sekarang cobain dulu. Biar kita sama-sama. Nanti cobain aja sama istri, tiba-tiba kalau keasinan gimana? Kalau keasinan gimana kan? Gitu kan? Aduh, Pap, sorry ya Pap. Iya, sorry. Kan damai. Coba kalau suami nggak punya kerendahan. Mie tek-tek apa mie goreng? Karena mami kan singkatnya mie. Kalau papi, pi, sapi. Mie. Hai ya, kalau orang sengkek gini nih. Saya juga keturunan. Saya tuh C-nya saya tuh marga saya laut. Jadi sama ahli laut saya masih saudara.
Itu yang bikin saya bikin latihan kungfu sebenarnya. Sini nih, lu bisa masak kagak? Hai, lu orang bisa masak kagak sih? Ini asin, lu pengen kawin lagi ya? Waduh, wah perang, wah kalau lu kagak seneng udah lu makan di luar semua udah. Kamu lu kata, gue juga capek di sini gitu. Terjadi perang dunia ke nggak tahu berapa. Nggak usah nonton piring terbang di angkasa, di rumah juga piring terbang. Kacau. Tapi kalau kita punya kerendahan hati, makanya harus dibimbing oleh Roh Kudus. Bagaimana bisa dibimbing? Ya kita harus terima. Orang yang kalau sudah memiliki Roh Kudus dalam hidupnya, itu hidupnya tertib, kata firman Tuhan. Tertib, bisa memposisikan sebagai ibu rumah tangga, sebagai suami. Jangan suami pulang, yang dicium bukan pipinya, yang dicium jasnya. Ini bau minyak oli ini. Minyak nyong-nyong. Aduh, Ping, samping. Lu mah dapat kuntilanak di mana nih katanya? Ini kok minyaknya minyak apa nih katanya? Maksudnya kan suaminya begitu. Kalau cium ini, jasnya kok wangi amat. Nanti papi mobilnya mau kok jadi tadi naik itu naik Transjakarta, naik apa, naik mikrolet, naik petan. Di sini yang ada ibu ini jadi ya mungkin bau itu kali. Kan enak. Jadi keluarga yang dipimpin oleh Roh Kudus akan menjadi happy and blessed family. Pertanyaannya, ada nggak Roh Kudus dalam kehidupan kita? Sebetulnya simpel aja, kalau kita nggak tertib secara rohani, belum ada Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, terakhir, ini mungkin mengenai penyerah Kudus. Orang lebih suka cari karunia, 9 karunia dibanding 9 buah roh. Lihat. Karena kalau karunia itu bombastis, menyembuhkan penyakit, sakit, membangkitkan orang mati, wes bangkit. Tapi kalau buah roh kan kesetiaan, kasih, tabung jelek, kiri belum nih, kasih, apalagi, ya kelemah lembutan, tapi kan lambai begini loh, beda. Kalau orang tidak punya buah roh, maaf, dia nggak punya karunia. Karena dari buahnya orang kenal pohon. Setuju? Kalau buah apel pohonnya, nah saya capek. Iya loh, kalau buahnya itu dari Tuhan, Tuhan tuh tertib, penuh kasih. Gak mungkin kalau marah-marah, gak mungkin kalau dia ya nggak tertib. Itu sebabnya gampang kalau saya buahnya apa nih? Kalau dia setia, pasti karunia diberikan. Tapi jangan harap karunia diberikan kalau nggak punya buah. Jadi dari buahnya orang bisa mengenal pohonnya. Untuk bisa berbuah, nempel sama pohonnya. Karena ranting nggak bisa berbuah tanpa pokoknya. Anak sekolah minggunya udah tahu sekolah minggu. Yesus dan kitalah tinggalan. Kalau kita nggak tinggal, pastilah nggak berbuah. Kalau kita tinggal, pastilah berbuah. Nempel. Ketika kita nempel, kita kan diatur sama pokok itu. Kan nggak bisa misah. Aku nggak mau, ya udah nggak. Boro-boro berbuah kering mah iya. Tapi kalau kita nempel ada buah. Saya tutup. Kalau sudah ingin diberkati Tuhan keluarganya, ibu saudara, sudah harus minta Roh Kudus itu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya, coba colek atau sapa sebelah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, jangan. Tuhan memberkati keluargamu. Haleluya. Yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan mempraktikkannya. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Kita berdiri. Kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Bimbinglah daku. Saya targetnya 20 menit. Khotbah tadi ini bisa 45 menit. Bimbinglah daku. Kuncinya jangan kunci Inggris ya. Jangan lupa kuncinya. Oh ya.